bahwa pembuktian Lisa Marian nanti akan sulit. Ya, Lisa itu kan sudah punya suami. Lisa udah punya suami? Udah punya suami, udah punya anak lagi gitu. Oh, sekarang Makanya saya ini. minta tolong hadirkan suaminya Lisa. Hadirkan. Apa motivasi di sini? Kalau dia sebagai orang tua atau bapak baru daripada anak-anaknya Lisa tidak mampu dan tidak mau membiayai anak ini, jangan dia sodoran istrinya menggunakan pengacara kemudian menggunakan media massa. Apa kaitannya suami-suami kan setelah, kalau menurut keterangan Lisa nih ya, setelah punya affairs dengan RK, menurut keterangan Lisa, kan begitu? Enggak. Lisa ini katanya udah punya anak, tapi dia menikah dengan seorang seniman pembuat tato. Ada kan suaminya? Ada anak lagi gitu. Berarti dia sekarang berumah tangga dalam keadaan normal. Ya, sekarang. Ya. Kalau saya jadi suami yang baik, benar, ketika istri saya ngaku bahwa anak yang dibawa itu adalah anak pejabat gitu, saya marah. Apalagi digembor-gemborkan. Itu kan tanggung jawab bapak sambungnya gitu. Ini diam gitu. Jadi menurut saya ada konspirasi antara suaminya dengan istrinya, termasuk dengan lawyer-lawyer ini gitu. Entah itu apakah motivasinya uang atau untuk menghabisi RK secara politik. Motivasinya adalah uang. Kalau Hanya memang uang. dia serius ya, mau teriak tes DNA, dia laporkan aja pidana. Apa? Perbuatan cabul umpamanya. Atau prostitusi, mana germonya? Silakan, belum daluarsa kok. Nah, tapi karena memang yang namanya hubungan suka sama suka itu kan tidak dilarang. Nah, kalau dia memang jual diri, yang namanya orang jual diri itu ya udah transaksional selesai. Bukan tiba-tiba mengaku hamil dan menuntut orang yang menggunakan jasa itu untuk mempertanggungjawabkan sebagai ayah gitu. Nah, ini terjadi karena kebetulan Pak Ridwan Kamil orangnya kan jarang dengan perkara yang seperti gini. Mungkin dia tidak berpengalaman menghadapi, karena mau baik buruk begitu adalah wanita yang nekat mengatakan ini anak lu, dia nggak bisa jawab, tetap orang mengatakan benar gitu. Awalnya saya sih berpikir saya benar. Begitu saya lihat pernyataan dia umur 21 habis haid langsung berhubungan. Nggak masuk akal itu. Ya nggak masuk akal gitu. Jadi kalau dia memang nakal ya nakal aja. Dan itu adalah sanksi moral sosial dan diakui kok di Indonesia. Lu nikah di luar nikah ya anaknya bukan tidak berhak mendapat pendidikan, bukan tidak berhak mendapat kehormatan tetap. Walaupun memang ada putusan MK mengatakan hak keperdataan itu bisa dibuktikan. Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan karena seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Ya, buat apa? Tidak ada kepentingan tes DNA. Harusnya terbalik dong. RK mengakui itu anak gue, harus tes DNA. Kalau ibunya enggak, apalagi dengan proses bahwa dulu adanya kayak jual belilah kira-kira. Bukan kan begini. Misalnya dia tidak mengakui, RK tidak mengakui. Tapi kemudian ketika tes DNA kan itu akan terbukti misalnya. Ya, ataukah tidak terbukti, nanti kita nggak tahu. Ya buat apa? Kalau saya juga kalau ada 5.000 orang mengaku DNA, apa saya nggak mau juga. Kecuali umpamanya nih, pernah terjadi perbuatan apa, ada pidananya, kemudian dilaporkan. Nah, untuk membuktikan itu atas perintah penyidikan. Boleh-boleh saja, tapi kalau hanya heboh-heboh di media sosial nggak ada gunanya. Dan saya udah pastikan bahwa pengakuan orang itu kan nggak bisa diulang 2 kali gitu. Termasuk, Pemerasan dong ini jadinya. ya menurut saya ini pemerasan. Anda menduga ini pemerasan? Pemerasan, karena dia pernah menerima uang gitu. Kalaupun Pak Ridwan Kamil pernah memberi uang kepada wanita ini, ya mungkin karena dia sebagai gubernur dan dia mungkin ditipu, bilang dia masih mahasiswa, ternyata tidak digunakan untuk sekolah, dan itu tidak ada kaitannya dengan anak itu. Dan biasa aja daripada ribut, mungkin dia pernah, ya namanya orang hilap kan, saya tidak membantah kan nama hubungan pribadi. Tapi sepanjang tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak bisa dia mengaku bahwa aku pernah tidur 2 kali begini-begini, nggak bisa gitu. Nanti dia ketika dia diperiksa, dites sama dokter ahlinya, nanti ketahuan kok dia perawan usia berapa, ketahuan. Oh, itu bisa kelihatan. Pasti ketahuan. Dan bisa ketahuan dia minggu lalu habis berhubungan dengan laki-laki ini, kalau misalnya dia mengatakan ini masih bisa ketahuan. Karena satu kasus saya dulu nggak percaya. Dalam rentang seminggu bisa ketahuan dari kapan lecetnya, seminggu ini ketahuan sama dokter ahli. Sampai berapa waktu ke belakang itu bisa dilihat oleh dokter ahli? Sampai pertama kali dia perawannya umur berapa? Oh, ketahuan. itu bisa di-trace semua? Ya orang meninggal aja Rekam berapa jam jejaknya. sebelum bisa dihitung kok sama mereka, apalagi hanya cuma selaput gitu. Anda yakin itu? Itu bisa? Yakin, bukan hanya keriput yang punya usia, selaput juga punya usianya gitu. Oke, luar biasa.